Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun bitaqwallahi wa ta'atihi bi ayyaf'alul khairat wa yastanibu anis sayyiati mastata'tum la'alakum turhamun. Haitsu qala nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan banyak sekali kenikmatannya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita masih diperjumpakan dengan satu bulan yang mulia, yakni bulan Rabiul Awal, di mana di bulan tersebut lahir seorang rasul, lahir Sayyidat al-Mursalin, penghulunya semua rasul, pengikutnya semua rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayatnya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Id ba'atsa fihim rasula, kepada orang-orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nikmat yang paling luar biasa buat orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW, pasti mereka akan mempersiapkan cara-cara bagaimana Muhammad SAW ini tidak dicintai, tidak dibela, tidak dimuliakan, dan tidak diagungkan. Sehingga orang-orang mukminlah yang diperintahkan oleh Allah untuk nasaruhu, tu'azziruhu, wa tuwaqiruhu, menolongnya, membelanya, mengangkatnya, dan membantunya. Maka setiap kali 1 tahun kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, mempelajari ulang sejarah bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita tengok, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fihim rasulan min huwallazi arsala rasulahu huwallazi ba'atsa fihi rasulan minhum yatlu alaihim. Di dalam surat Al-Jum'ah yang kedua ini, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul yang punya tugas 4 tugasnya. Tugas yang pertama adalah bahwa rasul yang diutus ini, Muhammad yang dihadirkan untuk orang Arab ini, orang Ajami ini, adalah rasul yang ditugaskan untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatihi,
membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, membacakan kepada mereka informasi tentang kebenaran, kemukjizatan, keagungan Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika Saudi Arabia, sebutlah Makkah Al-Mukarramah dan sekelilingnya, yang waktu itu isinya adalah berhala, yang waktu itu isinya adalah kemusyrikan, tatanan ekonomi yang tidak baik, maka hadirlah Al-Quran yang kemudian membenahi pelan tapi pasti. Kemudian Al-Quran ini dimasukkan ke dalam hatinya mereka dan lalu diyakini sebagai kitab perubahan. Maka berubahlah itu dunia, berangkat dari Makkah dan Madinah lewat Al-Quranul Karim. Itulah tugasnya Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan kepada umatnya, membacakan kepada umatnya ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga kita hari ini ketika hendak belajar agama, maka belajarlah Al-Quran yang pertama kali dengan cara dibaca. Dengan cara dibaca, dilantunkan, kemudian akan bertahap, kemudian menjadi diyakini, lalu diamalkan, lalu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Dia akan membaca, meyakini, merenungi isi Al-Quran tersebut. Kemudian yang tugas yang nomor 2, setelah Al-Qurannya dibacakan, setelah diajarkan dan sudah sanggup dilakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi mulia ini untuk yuzakkihim, agar Nabi Muhammad SAW membersihkan umat dari berbagai macam penyakit. Jadi Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini menyatakan apa? Yuzakkihim minal amrad wad dana'is al-qabiyah. Jadi membersihkan dari berbagai macam penyakit, lemak-lemak yang ada di dalam hatinya umat tersebut. Apa maknanya? Bahwa ketika orang sudah membaca Al-Quran, sudah merenungi dan memahami Al-Quran, Al-Qurannya sudah ada di dalam hatinya, maka kemudian dia akan bisa menjadi pensuci, pembersih. Bahwa tujuan hidupnya ini umat itu tidak boleh tertipu dengan penyakit-penyakit hati, takabur, riya, sum'ah, sombong, interpretasi tentang kehidupan dunia. Sehingga ketika ada umat Muhammad kemudian mereka sudah paham Al-Quran, kemudian hatinya kok masih banyak penyakitnya, masih ada rakus-rakusnya, masih ada tamak-tamaknya, masih ada takabur-takaburnya, bahkan dia salah cara menginterpretasikan pemahaman tentang dunianya, maka berarti umat ini perlu disucikan. Disucikan dalam arti tujuannya hidupnya biar benar. Disucikan dalam arti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang banyak kepada orang tersebut, agar karunia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Biar umat ini tidak seperti umat-umat yang hatinya kemudian sakit, seperti Qarun, Sa'labah, orang-orang yang sakit, salah orientasi ketika mereka diberikan karunia tetapi hatinya tidak disucikan, tujuannya tidak dibenarkan sehingga salah cara menggunakannya. Lalu yang nomor 3, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW adalah yu'allimuhumul kitaba. Ajarkanlah kepada umat itu al-kitaba. Diajarkan ilmu yang lain setelah basicnya adalah Al-Quran. Dikenalkan disiplin-disiplin keilmuan yang lain setelah mualanya, dasar-dasarnya adalah Al-Quran. Jadi dasarnya Al-Quran, tujuan hidupnya sudah benar, suci, bersih, baru dia disuruh belajar ilmu yang lain, tidak boleh dibalik. Awalnya belajar ilmu yang lain, Al-Qurannya dilupakan, belakangan baru mencari Al-Quran setelah isinya banyak ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat yang kemudian umat Muhammad ini ada salah cara mengerjakan kehidupannya. Jadi dia lupa sama tujuannya, tidak sanggup membersihkan dirinya, lalu tertipu dengan kehidupan dunia yang terus berkembang maju sampai saat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya bahwa qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwa dan dirinya. Siapa orang itu yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala,
dan mengerjakan sholat. Akan tetapi banyak sekali umat Muhammad SAW yang terlanjur senang, cinta, hobi banget dengan kehidupan dunia. Mereka membanggakan dunianya, bangga banget dengan dunianya, padahal dunia yang terus dia banggakan pasti akan dia tinggalkan. Itulah kenapa beliau SAW tidak mewariskan kepada umatnya dan keluarganya dinaran wala dirham. Yang diwariskan oleh beliau bukan duniawi, tetapi adalah Al-Quran wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita belajar ilmu-ilmu yang lain, entah itu ilmu fikih, entah itu ilmu usul fikih, entah itu ilmu hadis, tapi basicnya harus dari Al-Quran dulu. Jangan dibalik. Belajar ilmu hadisnya banyak, tetapi nggak bisa membaca Al-Quran. Sehingga ada orang yang bisa menyalahkan orang lain karena disebutkan di dalam hadis Nabi, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak orang kemudian bisa menjelekkan saudaranya karena disebutkan dalam hadis Nabi, tetapi ketika dia disuruh membaca Al-Quran ternyata tidak bisa. Ini tidak sesuai dengan tujuan pokok diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 4, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah fikih. Hikmah itu adalah kalimat pendek tetapi maknanya dalam. Hikmah itu adalah segala sesuatunya pasti baik, sehingga siapapun yang ketemu sama Nabi Muhammad SAW urusannya pasti selesai. Siapapun yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang pasti ada kebahagiaan buat orang tersebut. Itulah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bisa memahami orang lain walaupun tidak cocok untuk dirinya. Hikmah itu bisa membahagiakan dan menyelesaikan problem persoalannya orang lain dengan usaha, pemikiran, ilmu yang dia punya. Itulah ilmu hikmah. Sehingga ilmu hikmah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya setelah basicnya Al-Quran, hatinya bersih, perangkat yang lainnya sudah diajarkan, lalu kita berbicara ilmu hikmah. Maka kalau umat sebelum Al-Quran itu hadir adalah orangnya tersesat, orangnya paling jelek akhlaknya, paling buruk kehidupannya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan cara apa yang harus diajarkan, maka umat tersebut menjadi berubah, menjadi luar biasa. Inilah salah satu peran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita setiap kali 1 tahun di bulan Rabiul Awal, mari kita baca sirah kembali. Bagaimana Nabi Muhammad dihadirkan, Al-Quran basicnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan ke mereka untuk membersihkan dirinya, bahwa ketika mereka diberikan banyak karunia, maka yang harus dia kerjakan adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan tujuan agar tidak terbelenggu dengan kemewahan serta gemerlapnya dunia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hadis. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innallaha kana ghaffara. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'du. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun bi taqwallahi wa ta'atihi mastata'tum la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Sahabat yang pernah belajar Al-Quran dengan Nabi, dengan Khulafa' Rasyidin, Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata untuk kita semuanya, jadi saya belajar Al-Quran dengan sahabat Abu Bakar, dengan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, 10 ayat, walam yujawizuha hatta na'lamu ma fihi minal ilm wal amali. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud
yang terkenal dengan suara indahnya ketika melantunkan ayat suci Al-Quran, sahabat Abdullah bin Mas'ud yang pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Quran di hadapannya beliau SAW. Beliau itu kalau belajar Al-Quran hanya 10 ayat, tidak berganti ke ayat yang lain sampai beliau itu mengetahui apa isinya dan sudah mengamalkannya. 10 ayat ini menjadi data dan dalil bahwa kita kalau belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Tahapan pertama memang betul dibacakan, tetapi tahapan yang keduanya harus ada